Ribuan tahun sebelum manusia berbicara sesuatu yang suci ataupun yang terlarang, ia lebih dulu berhadapan dengan kondisi geografi dan tekanan ekologis yang ekstrim, seperti kekeringan dan keterbatasan sumber daya. Saat itu letak geografis bukan hanya latar yang menjadi tempat tinggal, melainkan sebuah panggung utama yang membentuk struktur sosial, budaya, dan lahirnya sebuah kepercayaan. India adalah salah satu negara dengan populasi sapi terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai puluhan juta dan tersebar di hampir seluruh wilayahnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di negara ini sapi tidak seluruhnya hidup di balik pagar peternakan, tetapi hewan ini sudah menjadi bagian dari lanskap kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak? Sapi-sapi berjalan di tengah arus kendaraan, berdiri di persimpangan, hingga terbaring di lorong dan sudut-sudut kota. Jika kita terbiasa melihat kucing liar yang berada di negara kita, mungkin itulah gambaran tentang sapi-sapi yang berada di India. Lalu pertanyaannya, bagaimana populasi hewan sebesar itu dibiarkan tanpa pengawasan yang jelas dan berkeliaran bebas di ruang terbuka? Masyarakat India melihat sapi bukan sekedar hewan ternak, di mana dalam tradisi Hindu, hewan ini dipandang sebagai makhluk suci. Ia menjadi simbol kehidupan, kesuburan, dan kemurahan alam. Bahkan sapi betina diasosiasikan sebagai sosok ibu karena air susunya memberi kehidupan dan kehadirannya yang dianggap membawa keberkahan. Selain itu, dalam banyak kisah dan teks keagamaan Hindu, sapi ditempatkan pada posisi yang terhormat dan dihargai sebagai ciptaan yang memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Untuk itu, menyakiti atau membunuh sapi adalah suatu tindakan yang menjadi pelanggaran moralitas. Lalu pertanyaannya, apakah kesucian sapi semata-mata hanya karena keyakinan ajaran agama? Dan bagaimana larangan penyembelihannya bisa bertahan hingga lintas zaman? Masyarakat India dalam sejarah agrarisnya sangat bergantung pada pola sebuah musim. Di saat hujan datang dalam periode tertentu, di situ pula tanah harus dibajak tepat waktu. Keterlambatan dan perkiraan yang salah akan berujung pada kegagalan panen. Dalam sistem ekologi seperti ini, tenaga hewan sangat diakui sebagai pondasi utama, di mana tenaga sapi sudah seperti menjadi mesin pembajak, pengolah sawah, bahkan pengangkut hasil panen. Pada masa itu, para petani tidak memiliki alternatif lain, dan bagi masyarakat agraris, sapi sudah menjadi bagian dari produksi pangan dari generasi ke generasi. Lalu, seekor sapi hidup dapat menghasilkan susu sebagai sumber nutrisi yang stabil dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, di dalam masyarakat tradisional India, kotoran sapi yang dikeringkan memiliki banyak fungsi, seperti bahan bakar rumah tangga dan lapisan konstruksi bangunan seperti lantai rumah. Dan di luar itu, kotoran sapi juga berfungsi sebagai pupuk alami. Semua itu menunjukkan bahwa sapi berperan penting dalam 3 siklus sekaligus, yaitu produksi pangan, energi, dan regenerasi, di mana masyarakat secara individu maupun otoritas sangat tergantung di dalamnya.
Lalu dari titik inilah sapi disematkan dan menjadi sebuah simbol yang bermakna, di mana hewan ini sudah menjadi bagian dari tradisi, budaya, bahkan keyakinan spiritual. Dengan kata lain, cara pandang ini menunjukkan bahwa kesucian sapi bukanlah irasionalitas massal, dan larangan menyembelih sapi tidak hadir dari ruang spiritualitas yang kosong. Namun, ia lahir sebagai mekanisme perlindungan untuk menjaga siklus yang sudah terbangun selama ribuan tahun. Jika di India kita melihat hewan yang sangat disucikan, di Jazirah Arab kita akan melihat hewan yang menjadi larangan dan diharamkan. Larangan mengkonsumsi babi merupakan salah satu aturan yang dikenal dalam ajaran Islam, di mana larangan ini bersifat teologis dan menjadi perintah Tuhan yang wajib ditaati. Namun setiap aturan keagamaan tidak semata-mata hadir dari ruang spiritualitas yang kosong. Ia juga lahir dalam konteks sejarah, sosial, dan faktor ekologis tertentu. Jazirah Arab dikenal sebagai wilayah dengan iklim kering dan curah hujan yang sangat rendah. Sebagian wilayahnya berupa padang pasir, stepa, dan vegetasi yang sangat terbatas. Lalu, air menjadi sumber daya yang sangat berharga. Dalam lingkungan seperti ini, masyarakat Jazirah Arab menyeimbangkan kondisi alam agar dapat bertahan hidup dalam tekanan ekologis yang ekstrim. Dalam kondisi seperti ini, babi menjadi salah satu hewan yang memiliki karakteristik biologis yang tidak sesuai dengan kondisi geografi. Babi membutuhkan banyak air dan bahan pangan yang cenderung sama dengan yang dikonsumsi manusia. Untuk itu, di wilayah yang memiliki keterbatasan air dan pangan, memelihara babi sama saja menciptakan persaingan langsung dengan manusia itu sendiri. Lalu dari titik inilah masyarakat memiliki persepsi berbeda terhadap hewan ini, di mana keputusan praktis yang berulang berkembang menjadi tradisi dan bagian dari identitas kolektif. Dengan demikian, larangan babi dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Secara teologis, ia adalah perintah Tuhan yang wajib ditaati. Dan secara ekologis, ia selaras dengan kondisi lingkungan, di mana tempat perintah itu diturunkan. Kedua perspektif ini memperlihatkan bagaimana hubungan manusia, alam, dan keyakinan terbentuk dalam sejarah dan peradaban. Lalu pada akhirnya, apa yang kita anggap suci dan apa yang kita hindari tidak semata-mata hadir dan turun dari langit. Tetapi ia juga lahir dari latar geografis dan tempat pertama kali manusia berpijak.